Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jadi istilah orang di jalan yang sedang berbahaya itu saya ditodong, ya, ditodong untuk ceramah, ya, sedang ditodong. Karena ditodong tentunya apa yang saya sampaikan tidak sebanyak kalau yang saya siapkan, ya, sekilas-kilas saja. Saya bersyukur dalam beberapa hari ini saya bisa mengikuti, mungkin yang tidak bisa mengikuti sekali, mungkin ya sekali, karena saya ada halangan kemarin di Tunjungan, ya, beberapa hari mengikuti. Saya kagum, menyampaikan apresiasinya. Ternyata para pandita-pandita Budayana itu saya lihat berbobot semua, ya berbobot semua, ya, karena badannya gemuk-gemuk, ya. Ya, yang saya maksudkan berbobot ternyata pengetahuan-pengetahuan agama yang disampaikan dengan adanya PowerPoint itu tidak lari dari topik yang dibicarakan. Sebab kalau tanpa PowerPoint cuma cerita biasa, kadang-kadang itu seingatnya terus lari dari topiknya. Ini tentunya yang diharapkan dari kalangan intelektual, ya. Bahkan yang pertama saya sempat juga memuji, menyanjung, ya, ada seorang Romo, itu dokter, ya, Dr. Haryanto, ya, di dalam menyampaikan 4 kesunyataan mulia. Itu sebetulnya pelajaran yang sulit disampaikan dengan cara yang sederhana, ya. Biasanya kan ada istilah pakar agama. Kalau pakar itu kan sesuatu yang mudah dibikin sukar, ya. Ini tapi Romo Haryanto itu menyampaikan sesuatu yang sulit sebetulnya dibikin sederhana. Itu yang saya harapkan. Bahkan saya sampai mengatakan Romo itu pakaiannya, ya, tapi isinya itu jubah biku, ya, pengetahuan-pengetahuan itu. Bahkan saya sempat juga kalau punya waktu saya kelilingkan di beberapa wihara-wihara, ya. Tentunya sesuatu yang baik, ya, seperti Romo, ya, itu perlu kita teladani, ya, kita contoh. Memang menjadi Romo ataupun pembina itu bukan sedang cari orang yang sempurna. Sebab ada saja orang itu tidak sempurna, ada saja kelemahan-kelemahannya itu. Ya, kalangan umat Buddha itu ada yang kelebihan berbicara di depan, ya, tapi tidak berkelebihan materi. Pembicara itu kan banyak yang tidak jadi donatur itu tidak jadi pembicara, karena memang orang-orang banyak itu punya plus minus, ya, itu. Nah, maka saya harapkan Bapak Ibu dengan pengertian pahaman Bapak Ibu selama sepekan ini, kualitas spiritual keimanan Bapak Ibu semakin bertambah. Kalau dulunya sering marah, ya, dengan pengetahuan Dhamma yang Bapak Ibu terima, marahnya dikurangi, syukur dihilangkan sama sekali. Kalau dulu kikir, ya, medit, ya, itu dikurangi, ya. Maka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara kalian di saat menjelang Waisak ini, para pengurus-pengurus wihara-wihara itu mengajak, memfasilitasi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melatih paramita tentang dana, tentang sosial, kehidupan sosial. Itulah yang dibutuhkan untuk menyempurnakan diri bagaimana menjadi seorang Buddha. Kelahiran seorang Buddha, pencapaian penerangan sempurna adalah inspirasi bagi kita semua yang hadir untuk meneladani seperti beliau. Demikianlah yang perlu saya sampaikan, ya. Dan kita pada kesempatan ini mungkin agak berdebar-debar, ya. Ya, karena mau ada pengumuman hadiah, ya. Hadiah utama. Itu yang ditunggu-tunggu, ya. Namun saya harapkan, ya, itu semua sebagai alat, sebagai sarana. Saya ceritakan di zaman Sang Buddha itu ada seseorang yang bernama Anathapindika, seorang donatur, ya,
yang bernama Anatapindika. Anatapindika itu mempunyai anak 3, yang 2 itu wanita. Ini sudah baik, perilakunya baik, ya. Yang 2 ini, yang 1 yang namanya Kala itu nakal. Sekalipun orang tuanya sebagai aktivis wihara, donatur wihara, anaknya nakal, tidak pernah mau ke wihara. Sebagai orang tua Anatapindika itu malu dengan teman-temannya. Saya sendiri sering ke wihara, tapi anak saya tidak pernah ke wihara. Bagaimana caranya menyadarkan anak saya bisa mau ke wihara? Bukanlah cara. Nah, saya ditemui anaknya, Kala, kamu kalau mau pergi ke wihara, pulang nanti tak kasih hadiah uang 1.000. Wah. Kemudian dia ke wihara, pulang ke rumah, nagih hadiahnya orang tuanya, kasih uang 1.000. Setelah dikasih uang 1.000, Kala, nanti kamu apabila di wihara mengingat, ya, ajaran Sang Buddha, hadiahnya tak lebihkan, ya, tak kasih 10.000. Ya, sungguhan ketika mengamati di wihara, datang ke wihara, dia serius sekali mendengarkan ajaran Sang Buddha biar mampu mengingat ajaran Sang Buddha, sebab hadiahnya mau bertambah, ya, itu. Nah, kemudian pulang, ya, betul mengingat beberapa ajaran Sang Buddha. Namun Sang Buddha kan seorang waskita. Ketika ada kala Sang Buddha pun menerangkan dhamma itu setahap demi setahap, sekiranya bisa dimengerti oleh kala ini, ya, untuk menyadarkan kala ini. Setelah pulang mengingat ajaran Sang Buddha, dapat hadiah 10.000, ya. Kemudian tambah lagi hadiahnya. Pada satu ketika, ya, tibalah titik kesadaran kala ini. Manfaat mendengarkan dharma ternyata tujuannya bukan untuk mendapatkan materi semata, ya, tapi pengertian pengetahuan itu yang dibutuhkan, ya, untuk mencapai kebudayaan. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, cerita ini menginspirasi beberapa wihara-wihara yang ada hadiahnya, bukan di sini, di tempat lain pun juga ada. Namun juga bisa dipakai ukuran. Seseorang datang itu karena hadiah atau apa. Kapan nanti salah satu wihara saya melihat, ya, diumumkan gini, begitu diumumkan acara belum ditutup itu sudah bubar, ya. Pernah lihat? Karena pengumumannya sudah, penutupan tidak terjadi lagi. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bisa juga lain tahun nanti yang hadir itu dikasih kuis, ya, dikasih isian, ya, gimana kualitas pengetahuan Bapak Ibu itu bertambah atau tidak, ya. Inilah Bapak Ibu yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu datang ke sini beberapa hari ini, ya. Seandainya nanti tidak beruntung, jangan marah dengan wihara ini. Bapak Ibu tidak datang lagi, itu jangan, ya. Kalau yang jelas, kapan hari saya dapat penjelasan bagaimana yang datang setiap hari sama yang datang sekali, hadiahnya kemana. Kalau yang datang banyak kali, beberapa kali, peluangnya lebih besar, ya, peluangnya lebih besar. Tapi ada juga tuh nanti ada kemungkinan yang datang sekali malam ini langsung dapat. Itu bukan kebetulan, kebajikan yang lalu itu yang berbuahnya saat ini.